Nah, zaman ini logika menyediakan itu semua. Antara yang benar dan yang salah, serius atau yang modus, sama-sama teng pada tengan, sama-sama punya akar logis dan sama-sama sulit untuk dibedakan. Antara yang benar dan yang salah sulit untuk dibedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, kita ikut musik terkait dengan informasi viral yang sampai hari ini panas dibicarakan, dibahas baik di TV nasional, di media mainstream dan di medsos terkait dengan urusan pelaporan putra presiden Mas Kaisang dan adiknya yang dilaporkan oleh salah satu dosen UNJ, Mas Ubaidillah, komponen 98 kayaknya ini. Pemirsa, banyak sekali respon dan tanggapan dari berbagai pihak. Kalau kita melihat dan dicermati sebentar saja, banyak sekali para pengamat, akademisi, bahkan politisi, aktivis dan yang lain-lain menanggapi persoalan ini dari perspektif masing-masing. Ada Bang Rizal Ramli, ada Rocky Gerung, ada Mas Armando, ada aktivis Immanuel gitu ya, Immanuel, dan bahkan informasinya Immanuel ini melaporkan balik ke informasinya kalau nggak salah. Dan banyak lagi yang bahas persoalan ini sebetulnya. Ini dibahas juga di dialog-dialog TV gitu ya, dialog TV berita, di berita-berita online, di channel-channel YouTube. Banyak yang bicara masalah ini dengan logika dan argumentasi yang dikembangkan sendiri. Ada yang menyayangkan kenapa selevel dosen gitu ya melaporkan kasus yang tidak jelas dan tidak pasti. Kenapa kok bisa gitu melakukan melakukan pelaporan kalau buktinya belum jelas gitu. Ini dianggap tidak mempunyai akal sehat gitu. Pemirsa, dianggap tidak mempunyai akal sehat. Ini salah satu channel yang mengembangkan perspektif ini adalah Armando gitu. Di sisi yang lain Mas Rizal Ramli justru mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh Ubaidillah ini, karena memang ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dari teman-teman aktivis 98 untuk meneruskan reformasi yang belum selesai. Itu argumentasi dan narasi yang dibangun oleh Rizal Ramli. Bahkan Bang Rizal Ramli mengatakan ini sesuatu yang tidak masuk akal ketika Kaisang dan Gibran gitu ya, dan Gibran ini bisa mempunyai duit sedemikian banyaknya gitu. Kalau tidak didapatkan dari dugaan KKN ya, kolusi dan nepotisme, karena memang Gibran dan Kaisang ini kan anaknya presiden. Ini yang dikembangkan. Di sisi yang lain juga mengatakan yang sebaliknya. Bahkan kalau Ruhut gitu ya luar biasa bagaimana mengembangkan sebuah pembelaannya dan lain sebagainya. Narasi-narasi dan argumentasi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok ini, baik kelompok yang membela terhadap langkah Ubaid melakukan pelaporan terhadap KPK, maupun yang justru menyayangkan dan bahkan menganggap goblok Ubaid ini, goblok, tolol dan macamnya, tidak tidak mempunyai akal sehat dan lain-lain. Ini sama-sama membanjiri ya dunia medsos, membanjiri dunia media juga. Nah, entah bagaimana publik itu menanggapi semua itu. Mungkin publik Indonesia sudah biasalah mendengarkan
membaca tentang bagaimana polarisasi argumentasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok ini, karena ini tidak bisa lepas gitu ya, tidak lepas dari polarisasi politik sebelumnya, bahwa ini adalah kelompok pendukung Jokowi, ini adalah kelompok yang tidak mendukung Jokowi gitu. Dari polarisasi itu mungkin publik Indonesia sudah mulai terbiasa melihat bagaimana bangunan argumentasi dan perspektif yang dibangun oleh kelompok-kelompok ini atau disesuaikan dengan urusan kepentingannya. Itu pemirsa, ini sebetulnya yang lebih menarik bukan masalah itu. Sandasan ingin ikut andil gitu loh untuk membahas persoalan ini, bahwa sekarang ini sebetulnya kuatnya logika, perspektif yang dibangun, memang konstruksi logisnya, akar logisnya ada, tapi tidak menjamin itu adalah berangkat dan berpijak dari realitas yang terjadi. Ini catatannya pemirsa. Logika dan argumentasi yang kuat belum tentu menggambarkan dan merepresentasikan fakta dan realitas yang sebenarnya. Ini catatannya. Maka apa yang dikembangkan, argumentasi dan logika yang logika hukum dan logika sosial yang dikembangkan kelompok Ubaidillah yang mendukungnya, atau sebaliknya yang mendukung Kaisang dan Gibran, itu belum bisa kita jamin bahwa apa yang dikembangkan itu berangkat dari titik realitas dan fakta yang sebenarnya. Karena bermain logika itu banyak sekali yang memang berangkatnya dari titik yang kosong. Itu semua adalah sebuah permainan logis, permainan logika yang untuk bagaimana mempengaruhi opini publik agar percaya atau bagaimana, entah kemana mau dibawa itu konstruksi argumentasi yang dibangun oleh pihak kelompok-kelompok itu semua. Tapi catatannya adalah merumuskan dan mengkonstruksi logika itu bisa sempurna syarat rukun logikanya dan tidak ada cacat rukun logikanya, meskipun logika itu justru titik berangkatnya dari sesuatu yang bukan faktual dan bukan sesuatu yang realistis. Karena hari ini orang-orang pintar berlogika itu sudah berseliweran di mana-mana. Makomnya sudah doktor, profesor dan lain sebagainya. Antara yang iya dan yang tidak sama-sama sulit untuk kita bedakan. Antara yang membela Gibran dan Kaisang dan yang melapor dan yang kelompok Ubaidillah, ini sama-sama tidak menjamin, kan sama-sama mempunyai akar logis. Bagaimana Ubaidillah membangun sebuah cerita bahwa uang itu ada kaitannya dengan urusan perusahaan-perusahaan besar yang memberikan bantuan atau apa ya istilahnya ya terhadap bisnis yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisang dan yang lain-lain. Pendeknya waktu dan juga besarnya uang yang diberikan kepada kepada bisnis yang dilakukan oleh Gibran ini semua ditarik menjadi sebuah cerita seolah-olah ini adalah sesuatu hal yang maksud dalam kategori nepotisme dan KKN gitu ya, kolusi dan nepotisme, karena Gibran dan Kaisang ini kan anaknya presiden, sementara perusahaan yang membackup uang sekian, ada yang sekian M dan banyaklah angka-angkanya saya kurang hafal gitu ya, tapi memang sangat bombastis sudah banyak ya untuk membackup bisnis yang dilakukan oleh Mas Kaisang dan Mas Gibran. Nah, ini yang dirangkum menjadi sebuah konstruksi sehingga menyimpulkan bahwa kasus pembelian saham 92M itu dari mana duit dan semacamnya itu ditengarai, diduga ya istilahnya, diduga oleh Ubaidillah ini hasil dari KKN, sehingga ini menjadi penting menurut kelompok dan Ubaidillah dan kelompoknya gitu ya, dilaporkan ke KPK untuk dibuktikan dugaan yang ada dalam pikiran
Ubaidillah setelah mengkonstruksi puzzle-puzzle cerita dari mana sebetulnya uang itu didapatkan dan sehingga bisa membeli saham 92M itu. Di sisi yang lain ini ceritanya. Di sisi yang lain ketika Ruhut juga Armando dan lain-lain yang justru membela terhadap Kaisang, apa salah ketika anak presiden itu berbisnis? Di mana letak kesalahannya ketika menjadi anak presiden itu tidak boleh untuk berbisnis dan berusaha dan punya duit dan kaya? Apakah haram gitu ya? Ya tidak haram lah. Karena anak presiden, anaknya petani pun sama-sama boleh untuk melakukan bisnis. Tapi akal sehat menurut sebagian yang meyakini bahwa apa yang dilakukan Gibran itu dan Kaisang itu, pertama karena waktunya sangat sedikit, langsung punya duit yang sebanyak itu dianggap suatu hal yang tidak masuk akal gitu ya, sehingga menimbulkan kecurigaan dan dugaan bahwa duit yang dipakai untuk membeli saham 92M itu tidak didapatkan dari sumber-sumber yang halal gitu ya. Ini pemirsa, catatannya adalah bermain logika. Orang yang mendukung seseorang, orang yang mencintai seseorang, itu pasti punya alasan logis untuk mendukungnya, meskipun jelas-jelas salah. Dia masih bisa dan cerdas untuk menyusun dan mengkonstruksi sebuah logika agar seolah-olah apa yang dilakukan oleh junjungannya dan yang dibela itu adalah suatu kebenaran dan benar dan tidak boleh disalahkan. Di sisi yang lain juga begitu pemirsa. Orang yang dibenci, orang yang sudah tidak menjadi yang sudah menjadi lawan, apakah lawan politik atau orang yang dibenci dan semacamnya, pikiran dan kecerdasan itu menyediakan gitu ya konstruksi logis untuk menyalahkan orang yang sebetulnya sudah benar dari sisi yang lain. Jadi sama-sama mempunyai peluang dan logika, sama-sama menyediakan konstruksi logis untuk bagaimana mengarahkan logika itu menyimpulkan. Pemirsa, kalau yang cinta pasti itu dibela, kalau yang benci ini pasti sudah keliru gitu. Tapi sama-sama tersedia dan sama-sama bahasanya sama-sama tengah, pemirsa. Kedua-duanya itu sebetulnya meskipun secara akar logis kuat gitu ya, yang membela akar logisnya kuat, yang melaporkan punya akar logis kuat, kedua-duanya itu sama-sama tidak menjamin itu berangkat dari realitas dan fakta yang sebenarnya. Karena kalau hari ini sering kita juga melihat, bahkan juga merasakan serta mengalami gitu ya, tapi bisa juga kita di antara para pemirsa Sandasan bisa saja mengalami hal yang sama. Bagaimana kita mencari alasan untuk tidak diketahui apa yang kita lakukan, aib yang kita lakukan. Bagaimana kita berikhtiar dan berusaha berpikir keras untuk bagaimana menyembunyikan sesuatu yang kita perbuat, aib yang kita perbuat. Nah, zaman ini logika menyediakan itu semua. Antara yang benar dan yang salah, serius atau yang modus, sama-sama tengan, sama-sama punya akar logis dan sama-sama sulit untuk dibedakan. Antara yang benar dan yang salah sulit untuk dibedakan. Sulit untuk dibedakan. Hanya Allah yang tahu dan orang yang membuat konstruksi logisnya itu yang tahu. Pemirsa, apakah ini betul-betul berangkat dari fakta yang sebenarnya? Apa ini berangkat dari sebuah keinginan untuk pembelaan? Jadi membangun sebuah logika yang tidak sama sekali untuk berpijak dari fakta dan realitas yang sebenarnya. Itu pemirsa. Jadi kalau saya katakan lebih sederhananya bahwa hari ini itu sebetulnya sudah banyak kemunafikan itu sekelas wali. Tingkat kemunafikan itu sekelas wali. Sulit menggambarkan mana yang benar dan yang salah, sulit membedakan mana yang asli atau yang palsu. Saking sulitnya untuk membedakan dari kedua-duanya itu, menurut saya, maka kemunafikan hari ini sudah masuk ke dalam level kelas wali sebetulnya.
Karena tidak semua orang mampu untuk bisa membedakan mana yang asli, yang mana yang palsu. Dari logika-logika yang dimainkan, dari kecerdasan-kecerdasan dan kelicikan yang dimainkan oleh para pihak ketika menyikapi sebuah persoalan-persoalan yang justru apa itu menguntungkan terhadap dirinya dan kelompoknya, atau justru ini adalah merugikan terhadap diri dan kelompoknya. Itu semua yang jadi sebuah permainan-permainan logika, dan itu dipertontonkan kepada publik, dan insya Allah publik Indonesia sudah terbiasa mendengarkan dan melihat serta menyaksikan situasi hal semacam ini sejak Perpres kemarin gitu ya. Oke pemirsa, kita jangan baper saja, kita saksikan, kita tonton saja bagaimana kelanjutan dari cerita Ubaidillah yang melaporkan anak presiden ke KPK ini. Apakah nanti KPK betul-betul serius untuk melanjuti laporan dugaan ini atau tidak gitu ya. Yang menjadi pertanyaannya juga, kenapa masih banyak orang yang mempersoalkan ketika ada orang yang melaporkan, wong itu juga hanya dugaan gitu ya. Bahkan KPK dan presiden sendiri kalau tidak salah bagaimana mengkampanyekan agar masyarakat dan publik Indonesia berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan berani melaporkan kalau ada dugaan uang negara dikorupsi. Tapi di sisi yang lain justru ada juga disadari atau tidak yang justru menakut-nakuti, jangan sembarangan melapor kalau tidak ada bukti, jangan sembarangan melapor kalau tidak ada bukti yang jelas, sehingga biar ini tidak menjadi sebuah fitnah bagi orang yang dilaporkan. Ada juga yang mengembangkan semacam itu. Entah di mana yang benar dan bagaimana sebetulnya yang lebih bijak perjalanan bangsa ini. Pemirsa sana-sana menyimpulkan sendiri. Mudah-mudahan manfaat, biar kita tidak baper, tonton saja dan saksikan saja cerita selanjutnya terkait dengan kasus pelaporan kedua anak presiden oleh dosen UNJ Ubaidillah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.